Oke, sekarang kita masuk ke reaksi pembatas. Tadi udah belajar yang namanya cari stoikiometri dalam persamaan reaksi ya. Ini reaksi pembatas ini teman-teman harus perlu tahu karena nanti sampai kelas 3 teman-teman pasti belajar ini. Oke, dari dasarnya teman-teman harus ngerti ya, reaksi pembatas itu apa gitu. Oke. Aluminium dapat bereaksi dengan belerang membentuk aluminium sulfida. Pada percobaan direaksikan 20 gram aluminium dan 20 gram belerang. Oke, jadi di sini diketahui 20 gram aluminium dan 20 gram belerang. Bedanya ya, beda ya. Kalau tadi yang diketahui cuma salah satu dari senyawa yang ada atau unsur yang ada. Ini yang diketahui ada dua. Oke, yang diminta tuliskan persamaan reaksinya, baru tentukan massa pereaksi yang bersisa, siapa yang menjadi pereaksi pembatas, dan tentukan massa aluminium sulfida yang terbentuk. Oke. Berarti kita tadi minta adalah persamaan reaksi dulu ya. Berarti tadi kan aluminium reaksikan dengan sulfida, yaitu sehingga terbentuk Al2S3. Teman-teman pasti bisa nih buat reaksinya. Ingat aja aluminium itu kan dia golongan 3 nih, berarti Al3+. Sulfur itu kan golongan 6, berarti S2-. Tinggal kali silang aja sehingga diperoleh senyawanya Al2S3. Setelah dapat senyawanya, berarti tinggal disetarain. Oke, berarti ini 2Al, ini 3S. Oke. Tadi diketahui masanya, berarti hitung molnya dong, ya kan? Berarti mol Al sama dengan massa per Ar. Ini juga, berarti 20 dibagi 27, ini udah pembulatan ya. Jadi kita bilangan bulat maksudnya supaya lebih sederhana aja. Ini 0,7 mol, ini 0,6 mol. Oke, terus masukin ke dalam reaksinya. Ini untuk yang kedua. Yang selanjutnya kan katanya siapa yang menjadi reaksi pembatas. Oke, nih teman-teman harus perhatiin ini. Untuk mencari reaksi pembatas, caranya adalah mol yang sudah diperoleh itu dibagi dengan masing-masing koefisien yang ada. Oke, masing-masing koefisiennya dia. Hasil bagi paling kecil itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, jadi misalnya nih, ini kan molnya Al 0,7 ya. Terus molnya S adalah 0,6. Dibagi dengan masing-masing koefisiennya, ya kan? Al koefisiennya 2, berarti 0,7 dibagi 2 adalah 0,35. Sedangkan kalau untuk S berarti 0,6 dibagi koefisiennya 3, ya kan? Berarti 0,2. 0,35 dengan 0,2 yang paling kecil yang mana? Hasil baginya 0,2 dong, ya kan? Berarti yang menjadi reaksi pembatas itu adalah S. Oke, yang dimaksud reaksi pembatas di sini juga bisa diartikan yaitu dalam persamaan reaksi yang S ini itu habis bereaksi, nggak ada yang sisa. Oke, jadi dia semua yang disediakan itu semuanya habis. Itu yang namanya untuk reaksi pembatas. Oke, ingat sekali lagi ya, untuk reaksi pembatas itu adalah mol masing-masing dari unsur atau zatnya itu dibagi dengan masing-masing koefisiennya. Hasil bagi paling kecil itu yang digunakan itu yang menjadi reaksi pembatas. Oke, jadi di sini paling kecil adalah S, berarti reaksi pembatasnya adalah S. Ini untuk jawaban yang nomor 3 ya, yang tadi ya. Oke, berarti tentukan massa reaksi yang bersisa. Berarti udah jelas ya, yang sisa itu adalah Al, karena kan S adalah reaksi pembatas. Kalau dia reaksi pembatas, berarti dia habis bereaksi. Oke, sekarang kita mau hitung berapa Al yang bersisa dan nanti berapa aluminium sulfida yang terbentuk. Oke, ini. Jadi Al-nya tadi kan nih 2Al tambah 3S menjadi Al2S3 ya. Oke. Nih, 0,7 nih kita buat dulu ya. Ini mula-mula, ini bereaksi, ini sisa. Mula-mulanya kita buat nih, tadi 0,7 ya. Ini 0,7 mol, ini 0,6 mol. Oke. Untuk mencari mol Al yang bereaksi, yang ini 0,4 ini nih, dapat dari mana? Itu pakai perbandingan koefisien. Oke. Jadi hasil bagi yang tadi itu kita nggak gunakan angkanya. Itu untuk mengetahui mengetahui siapa reaksi pembatas aja. Jadi yang kita pakai itu adalah tetap pakai molnya dia. Oke, ini tadi S itu sebagai reaksi pembatas ya. Jadi dia yang mula-mula dan yang bereaksi itu sama, berarti dia habis. Jadi di sini nggak ada lagi yang sisa. Oke, berarti untuk mencari mol Al yang bereaksi itu berarti pakai perbandingan koefisien. Yang kita carikan Al ya, berarti 2 reaksi pembatasnya adalah si S, ya kan? Berarti 2/3 dikali dengan 0,6. Oke, sama caranya. Berarti 0,4. Berarti ini yang 0,4. Setelah itu kita kurangin. Berarti molnya Al yang tersisa adalah 0,3 mol. Oke, yang diminta bukan mol, tapi massa. Ya udah nggak apa-apa, tinggal cari aja gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat molnya, yaitu yang sisa adalah 0,3 mol, yang diminta adalah massa, yaitu tinggal kali Ar-nya aja, ya kan? Karena massa sama dengan itu mol dikali Al.
AR. Oke. Jadi 0,3 dikali 27 gram per mol itu berarti masanya Al yang bersisa itu adalah 8,1 gram. Dari tadi 22 gram ya. Oke. Jadi yang bersisa Al-nya 8,1 gram. Sedangkan semua sulfidanya itu semuanya habis bereaksi. Oke. Next yang terakhir yang diminta tadi. Berapa ALS aluminium sulfida yang terbentuk gitu. Oke, berarti kita cari molnya dulu dong, ya kan? Berarti pakai perbandingan koefisien. Berarti yang dicari adalah aluminium sulfida, berarti koefisiennya dong, ya kan? Koefisien dari aluminium sulfida dengan dibandingkan dengan reaksi pembatas, ya kan? Berarti koefisiennya ini dibagi dengan reaksi pembatas dikali dengan mol yang bereaksi pembatas. Berarti 1/3 dikali 0,6 mol berarti sama dengan 0,2 mol. Oke, untuk mencari masanya berarti tinggal kali aja, ya kan? Berarti masa Al2S3 aluminium sulfida sama dengan mol dikali mR. mR sekarang ya, bukan AR lagi, karena ini adalah senyawa. Berarti 0,2 mol dikali mR-nya 150, ini udah dihitung ya, sehingga massa yang diperoleh setelah terjadinya reaksi adalah 30 gram. Oke, demikian dulu untuk reaksi pembatas ini. Dan ini teman-teman semuanya lagi-lagi harus banyak latihan lagi supaya semakin mahir kimianya. Kimia itu nggak susah, cuma butuh latihan aja. Oke, demikian dulu. Selamat